Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silmi Kistina, mahasiswi Kesehatan Masyarakat UN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan pengawetan rayap untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum mulai, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rayap. Nah, rayap ini atau bisa juga disebut dengan anai-anai atau semut putih merupakan serangga yang seringkali ditemukan hidup berkoloni di dalam kayu-kayuan. Nah, seringkali juga ditemukan rayap ini bersarang dan berkoloni di dalam kayu-kayuan ataupun perabotan rumah yang berbahan dasar dari kayu. Nah, karena itu rayap ini seringkali disebut sebagai hama karena perilakunya yang membuat sarang dan berkoloni di dalam perabotan rumah sehingga membuat perabotan rumah tersebut menjadi keropos dan akhirnya mengalami kerusakan. Nah, kemudian rayap ini dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan sarang atau tempat hidupnya. Yang pertama ada rayap pohon, yaitu rayap yang seringkali ditemukan bersarang dan berkoloni di dalam pohon yang masih hidup. Yang kedua ada rayap kayu lembab, yaitu rayap yang seringkali ditemukan hidup dan bersarang ataupun berkoloni di dalam kayu yang sudah mati dan memiliki keadaan lembab. Yang ketiga ada rayap kayu kering. Nah, rayap ini seringkali ditemukan bersarang dan berkoloni di dalam kayu yang sudah mati namun memiliki keadaan yang kering. Dan yang terakhir ada rayap tanah. Nah, rayap ini seringkali ditemukan bersarang dan berkoloni di dalam tanah, di mana di sekitar sarangnya tersebut seringkali ditemukan terdapat banyak bahan-bahan organik dan juga lembab. Dan yang terakhir, rayap ini di dalam koloninya seringkali ditemukan terdapat 3 kasta yang berbeda. Yang pertama ada kasta reproduktif, yaitu rayap yang bertugas untuk bertelur dan melanjutkan reproduksi. Nah, di dalam kasta reproduktif ini hanya terdapat 2, yaitu raja dan ratu. Kemudian, kasta yang kedua ada kasta prajurit. Nah, kasta ini merupakan kasta yang bertugas sebagai penjaga ratu ataupun rajanya dan juga bertugas untuk menjaga sarangnya terhadap serangan dari predator. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir di dalam koloni rayap itu ada rayap pekerja. Nah, di mana rayap pekerja ini memiliki tugas untuk membangun sarang, memperbaiki sarang, dan mengumpulkan makanan baik untuk teman-teman sekoloninya dan terutama mengumpulkan makan dan memberi makan untuk kasta reproduktif yaitu raja dan ratu. Sebelum melakukan pengidentifikasian dan pengawetan rayap, di sini saya akan mencari sarang rayap terlebih dahulu. Saya akan mencari sarang rayap di kebun belakang rumah saya. Nah, di kebun belakang rumah saya ini saya menemukan satu sarang rayap di mana saya menemukannya di kayu yang sudah mati, di mana kayu ini merupakan bekas pohon yang sudah ditebang. Setelah menemukan sarang rayap, saya mengambil sedikit sampel dari sarang rayap dan beberapa rayap yang saya ambil, di mana rayap yang saya temukan hanya terdapat 2 kasta, yaitu rayap kasta pekerja dan kasta prajurit. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pengawetan dan pengidentifikasian rayap. Di sini dalam proses ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, di sini kita membutuhkan alkohol 70% atau 80%. Di sini saya menggunakan alkohol 70%. Kemudian, 2 wadah plastik yang digunakan untuk diisi dengan 2 kasta rayap yang berbeda. Kemudian di sini juga kita membutuhkan alat tulis berupa penggaris dan pensil untuk mencatat hasil pengukuran terhadap rayap. Ya, pada wadah yang sebelah sini terdapat rayap dengan kasta prajurit. Dan di sebelah sini terdapat rayap dengan kasta pekerja. Kemudian proses pengawetan dimulai dengan kita menuangkan cairan alkohol ini ke dalam 2 wadah yang berisi rayap. Alkohol dituangkan hingga si rayap tenggelam.
Kemudian begitu pun juga dengan wadah yang satunya. Kemudian setelah proses pengawetan selesai, maka rayap akan mati dan kita bisa mengklasifikasikannya seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa melakukan pengidentifikasian dan pengukuran terhadap rayap. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pengukuran dan pengidentifikasian terhadap rayap. Di sini bisa kita mulai dengan mengukur ukuran dari rayap kerja terlebih dahulu. Bisa dilihat. Nah, setelah ukuran dari rayap pekerja ini didapatkan, kita bisa mencatatnya di atas buku atau kertas. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengukuran terhadap rayap prajurit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa rayap pekerja memiliki ukuran yang lebih kecil daripada rayap prajurit, di mana rayap pekerja memiliki panjang 0,4 cm dan rayap prajurit memiliki panjang 0,7 cm. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kedua rayap ini, kita bisa melihat dari ciri fisik dari kedua kasta rayap yang berbeda ini. Yang pertama, untuk rayap pekerja, kita bisa lihat dari tekstur tubuhnya. Dia memiliki tekstur tubuh yang lebih lunak dan lebih kecil dari rayap prajurit. Selain itu, dia juga memiliki warna yang lebih pucat. Nah, sedangkan untuk rayap prajurit sendiri, di sini dia bisa terlihat yang berwarna hitam ini dia memiliki capit yang besar, dan juga bisa dilihat dengan jelas bahwa ukuran kepala yang dimiliki oleh rayap prajurit ini lebih besar ukurannya daripada rayap pekerja. Selain itu, dia juga memiliki tekstur kepala yang lebih keras. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahaya apa saja yang dapat disebabkan oleh rayap. Nah, yang pertama, rayap ini dapat merusak kerangka rumah, di mana jika rayap bersarang di dalam kayu-kayu pondasi rumah dapat menyebabkan kayu-kayu tersebut keropos hingga akhirnya menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian yang kedua, rayap dapat merusak dokumen penting, di mana rayap seringkali dapat memakan dokumen-dokumen penting yang ada di dalam lemari kayu. Kemudian yang ketiga, rayap dapat merusak furnitur di dalam rumah, terutama furnitur-furnitur yang berbahan dasar dari kayu. Kemudian, bahaya yang terakhir adalah rayap dapat membuat lingkungan rumah kotor, di mana bekas dari sarang rayap yang ada di dalam rumah dapat meninggalkan debu dan kotoran seperti sisa kayu, serpihan kayu, dan juga tanah yang lengket. Nah, di mana sisa ini dapat menyebabkan masalah terhadap kesehatan seperti dapat menimbulkan infeksi saluran pernafasan, dan pada orang tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi ataupun asma. Selanjutnya, ada pun 5 cara sederhana untuk menanggulangi rayap. Yang pertama, memperhatikan ventilasi ruangan, di mana rayap cenderung menyukai ruangan yang lembab dan minim sinar matahari. Hal tersebut dapat mengundang rayap untuk membuat sarang. Yang kedua, membersihkan halaman ataupun sekitaran rumah dari genangan air, di mana genangan ini dapat menyebabkan tanah sekitaran rumah lembab dan dapat mengundang rayap untuk bersarang di sekitaran rumah. Kemudian yang ketiga yaitu menutup retakan di setiap sisi rumah, di mana retakan-retakan yang di dalam dinding ini dapat menjadi celah bagi rayap untuk masuk dan bersarang di dalam rumah. Kemudian yang keempat yaitu sering-seringlah untuk menjemur perabotan furnitur kayu agar furnitur kayu tidak menjadi lembab dan mengundang rayap untuk bersarang. Kemudian yang terakhir, menggunakan kapur barus. Kapur barus ini dapat digunakan untuk mengusir rayap karena memiliki bau kuat yang tidak disukai oleh rayap. Nah, bagaimana nih dengan videonya? Semoga bermanfaat ya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.